Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Dosen Anggaran ya. Bersama saya Alfian Fikri, dosen Universitas Negeri Surabaya. Mohon maaf ya teman-teman, ini videonya agak gelap karena di malam hari, tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti materi kita kali ini yaitu interpretasi hasil analisis data dengan WebPLS bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum melihat ya bagaimana langkah-langkah clickingnya ya, running datanya dengan WebPLS bisa dilihat di video part 1, ini yang video part 2-nya ya teman-teman. Nanti akan kami tampilkan di linknya di deskripsi ya. Saya ulang kembali teman-teman, ini saya pakai WebPLS versi yang kelima ya, dan trial 3 bulan teman-teman ya. Nanti ada versi 6, ada versi 7 kalau teman-teman mau katakanlah mengerjakan skripsi ya. 9 bulan saya kira cukup. Olah data itu enggak sampai 3 bulan. Apalagi pakai WebPLS ini 1 minggu atau 1 hari Mas sebenarnya sudah selesai gitu kalau data Anda siap. Gitu ya teman-teman. Jadi saya kira untuk trial itu cukup lah untuk mengolah data teman-teman yang skripsi atau teman-teman dosen yang sedang mengerjakan penelitian. Banyak teman-teman mahasiswa dan dosen yang biasanya mengeluh ya kalau pakai regresi tidak lolos ujian uji klasik gitu, pakai AMOS itu banyak yang kesulitan ya dalam menggambarnya, Bapak Lisra codingnya juga gitu. Sehingga saya coba perkenalkan teman-teman pakai WebPLS ya, dan WebPLS ini sudah terbukti ya teman-teman ya, tidak dianggap sebelah mata ya. Ada juga skripsinya, penelitiannya teman-teman saya itu yang sudah publish ya, di Scopus juga ada, di Sinta 2 juga sudah ada, pakai WebPS juga. Ya, nanti contohnya artikel milik teman-teman saya ini nanti akan saya tampilkan di deskripsi ya, nanti yang Sinta 2, yang Scopus akan saya tampilkan contohnya. Karena pada dasarnya sebenarnya penelitian itu bagus atau enggak itu substansinya ya, bukan alat analisis yang dipakai gitu. Kalau ada alat analisis yang lebih mudah dipakai ya kenapa kita nggak pakai itu ya. Contohnya WebPLS ini simple dan cepat dan mudah digunakan. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan ya. Ini ibarat atau kita simulasi mau mengerjakan skripsi atau penelitian itu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan ya, seperti yang kita tahu secara umum seperti ini. Namun biasanya teman-teman itu yang di awal hasil penelitian ini biasanya dia memberikan gambaran ya, gambaran umum objek penelitian. Misalkan kalau saya peneliti di sekolah SMA N mana gitu ya, silakan nanti diberi poin di sini ya, poin A, terus di B ini silakan diganti poin B ya. Tapi saya tidak membahas itu ya teman-teman, nanti teman-teman bisa buat sendiri ya di sana. Saya langsung saja ke hasil penelitiannya ya. Jadi kalau ada waktu kita sedikit coba melakukan pembahasan ya teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menginterpretasikan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Loh, bagaimana ya kok sepertinya kita ini melakukan uji validitas dan reliabilitas 2 kali, padahal kan sebenarnya kita sudah melakukannya di bab 3 gitu, teman-teman. Sebelum mengambil data itu sudah melakukan uji validitas dan
reliabilitas. Ya, kenapa ini dilakukan lagi? Sebenarnya ini opsional ya teman-teman, bisa dilakukan boleh tidak. Ini sifatnya hanya pengecekan ulang teman-teman. Ya, seperti halnya kita bepergian keluar kota naik motor atau touring gitu ya. Sebelum berangkat kita ngecek dulu onderdil dan sebagainya, oli, bensin dan sebagainya. Setelah kita sampai di tempat tersebut, apalagi kita nggak mengecek atau tidak itu opsional. Kita boleh mengecek lagi banyak, boleh enggak. Kita sudah sampai gitu. Tetapi di sini nanti kita coba lakukan juga teman-teman supaya nanti semua datanya itu lengkap ya. Nanti kalau teman-teman mau submit ke jurnal itu ada jurnal yang meminta, ada yang enggak. Nanti saya berikan juga contoh yang jurnal saya yang sudah bagus di Sinta 4 pakai web PLS juga, simple juga. Teman saya yang belajar web PLS ya, lebih saya yang belajarnya, lebih dulu saya belajarnya, itu malah sudah bagus di Scopus. Nanti juga saya tampilkan juga di link di deskripsi ya teman-teman. Oke, ini uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama kita bahas adalah validitasnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, uji validitas ini dibagi lagi menjadi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Oke, yang pertama uji validitas konvergen dulu, teman-teman. Di sini sudah saya berikan contoh tabel, teman-teman bisa mengikuti ya. Ada indikator, ada faktor loading, ada keterangan, p-value, dan keterangannya lagi. Ya. Keterangan ini untuk menerangkan faktor loading, dan keterangan ini untuk menerangkan p-value-nya. Apakah dia memenuhi apa enggak. Gitu. Untuk melihat validitas konvergen, kita harus membuka output web PLS kita ini dalam bentuk format txt ya, teman-teman ya. Data tersebut ada di ini. Combine loading and cross loading di sini teman-teman. Nah teman-teman kalau indikatornya itu modelnya reflektif itu pakai ini ya. Pada video yang pertama kan saya contohkan semua itu pakai reflektif sehingga yang kita baca adalah data combine loading and cross loading ini. Tetapi apabila teman-teman itu ada yang indikator model indikatornya yang formatif, maka teman-teman itu pakai yang di bawah ini. Nah, pakai yang ini. Yang indikator wake ini khusus untuk yang formatif. Gitu. Berhubung saya mencontohkannya itu yang reflektif, jadi yang kita pakai yang indikator, loading dan faktor loading itu. Combine loading dan faktor loading, cross loading ini namanya. Oke, cara menggunakannya, cara menginterpretasikan yang pertama itu kita semua indikator dari penelitian kita itu kita masukkan semua di sini. Ya, seperti yang saya bilang kita first order ya. Jadi membahasnya kita per indikator. Ya, berhubung X1 saya ini ada 4 ya, berarti X11 sampai X14. Y1-nya juga ada 4, Y2-nya Y2-nya ini ada 6. Teman-teman. Tapi ini tidak saya masukkan semua ya teman-teman. Ini hanya contoh. Nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri di datanya teman-teman masing-masing ya. Jadi hanya beberapa yang saya masukkan di sini. Nanti di bawah juga seperti itu ya teman-teman. Faktor loading di sini adalah 0,843 diambil dari mana? Dari ini teman-teman. Ya. Ini kelemahan web PLS-nya dia harus di copy satu-satu. Kalau kita copy ke bawah ini nggak bisa. Kalau kita copy ke Excel, saya pernah itu datanya ini tiba-tiba berubah sendiri teman-teman. Jadi kita manual satu-satu, ini kita copy, lalu kita paste di sini gitu teman-teman. Ya. Lalu sisi kanannya itu ada p-value, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, gitu teman-teman. Interpretasinya seperti apa? Di sini sudah saya tuliskan. Dari hasil uji validitas konvergen di atas diberikan keputusan berdasarkan kriteria sebagai berikut ya. Apabila muatan faktor itu yang ini teman-teman. Atau faktor loading ya. Kalau dia nilainya lebih besar daripada 0,3, maka dia memenuhi validitas konvergen.
ada banyak pendapat ya, ada yang 0,4, ada yang minta 0,4, ada yang minta 0,5. Tapi di sini pendapat yang saya pakai adalah 0,3 dia sudah bisa diterima sebagai maksudnya faktor loading ini adalah sumbangsihnya. Pertanyaan indikator ini menyumbang dari variabel tersebut. Misalkan variabel X ini diukur dengan X1.1 sampai X1.4. Ya. Semakin tinggi faktor loading, maka semakin tinggi sumbangsihnya indikator tersebut ke variabel, teman-teman. Dan minimal nilainya bahwa misalkan X1 itu bisa diukur dengan X1.1 kalau nilainya itu lebih besar daripada 0,3. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi di sini X1 indikator dari variabel X1 itu yang paling tinggi sumbangsinya adalah X1.1, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. P-value-nya kita lihat di bawah, dia signifikan kalau kurang dari 0,05 seperti alfa yang seperti kita ketahui pada umumnya. Yang umum dipakai memang alfa adalah 5%. Ya, berhubung ini kurang dari 0,1 sehingga dia juga terpenuhi. Begitu juga dengan X1.2 dan selanjutnya, teman-teman. Apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, bagaimana, Pak? Ini salah satu, misalkan ini tidak terpenuhi, tidak masalah. Yang penting salah satu ada yang memenuhi, itu sudah cukup. Seperti itu ya, teman-teman. Sudah selesai untuk validitas konvergen, lanjut kita ke validitas diskriminan. Nah, untuk validitas diskriminan yang kita lihat datanya itu sama, teman-teman, juga masih ini. Untuk yang reflektif ya. Kalau untuk yang formatif juga di indikator wig tadi yang ada di bawah ya, teman-teman ya. Di sini sudah saya berikan contoh columningnya ya. Ada indikator loading dan cross loading. Ya. Di indikator yang pertama kita lihat X1.1 di sini. Ini adalah loadingnya. Cross loadingnya ya ini sama ini. Ya. 0,843 ini. Cross loadingnya 0, minus dihiraukan ya teman-teman. Tetap tulis tapi dihiraukan. Yang penting kita lihat angkanya 138 sama 013. Ini sama. Nah, di antara ini tadi yang paling besar yang mana? Tentu yang ini kan. Nah, sehingga benar bahwa X1.1 ini digunakan untuk mengukur X1. Maksudnya seperti itu. Kalau misalkan di sini ternyata 0, maka yang paling besar ini kan. Nah, maksudnya adalah ternyata X1.1 itu indikator yang digunakan untuk mengukur Y1 gitu maksudnya teman-teman. Bukan digunakan untuk mengukur X1. Oke, kurang lebih sederhana seperti itu ya teman-teman. Sehingga ini dia terpenuhi karena dia loadingnya lebih besar daripada cross loading terpenuhi. Gitu. Begitu juga dengan X1.2 dan seterusnya. Ini hanya untuk membahasnya kita atau displaynya ini per variabel ya teman-teman. Di sini jadi ada X1, ada Y1, ada Y2. Karena model kita kemarin kan cuma 3 ya. 3 variabel yang kita pakai mediasi. Yang moderasinya kemarin kan nggak kita pakai. Gitu ya teman-teman, silakan dilanjut untuk teman-teman untuk datanya teman-teman sendiri ya. Ini saya tidak lanjut di Y1 maupun Y2 karena caranya sama seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin kita coba yang Y1 ini ya. Kalau Y1 kita lihat datanya di sini. Nah, Y1 itu yang kita lihat tuh ini. Ya. Sama halnya ini teman-teman yang di konvergen ini Y1.1 itu yang kita lihat Y1.1 yang kita lihat tuh ini 1, 2, 3, 4. Ini miliknya Y1 maksudnya. Y1, Y1. Kalau Y2 yang kita lihat ya ini miliknya Y2 ini. Y2 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh teman-teman. Oke, kembali ke diskriminan di sini. Y1 loadingnya berapa di sini?
0,805 ada di Y1. Lalu cross loadingnya adalah X1. X1-nya kita lihat di sini ada 0,003 ya teman-teman. Lalu Y2 ada 0,208. Nah, karena 0,805 lebih besar daripada cross loadingnya, maka dia juga terpenuhi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di Y2 pun caranya sama. Ya, kalau dia lebih besar daripada cross loading, maka dia terpenuhi. Oke, itu untuk masing-masing indikator. Ya. Jadi validitas diskriminer itu dilihat kriterianya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan masing-masing indikator dan yang kedua adalah berdasarkan variabelnya. Kalau yang ini tadi sudah memenuhi kalau lebih besar daripada cross loadingnya. Kalau untuk yang variabel ya, validitas diskriminer yang untuk variabel, kita lihat akar AVE-nya teman-teman. Lihatnya kita control find, lalu kita klik AVE. Nah ini teman-teman. Oke, di sini sudah saya tampilkan columning-nya ya. Di sini variabel ya. Variabelnya cuma 3, X1, Y1, Y2. Ini akar AVE lalu sama ya, X1, Y1, Y2 lalu keterangan. Ya, untuk X1 kita lihat di sini ya mau nggak mau kita manual satu persatu. 0,806, 0,457 dan seterusnya kita copy paste dari sini dan membacanya seperti ini teman-teman. Untuk X1 itu ini. Jadi X1 ketemu X1, X2 ketemu Y1 ketemu Y1 dan Y2 ketemu Y2. Sudah saya tandai kuning ya. Membacanya seperti apa? Membacanya ini sudah saya berikan keterangan di bawah ya, sama ya. Hampir sama dengan loading sama cross-loading tadi membacanya. Jadi korelasinya terlihat bahwa variabel yang memiliki akar VE lebih besar daripada variabel lainnya. Jadi 0,806 ini lebih besar daripada akar VE variabel lainnya. Begitu juga dengan Y1 ya. Akar VE-nya 0,776 lebih besar daripada variabel lainnya. Dari ini dan ini. Ini juga. Oke, sudah saya tandai kuning. Semua sudah terpenuhi. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, tidak masalah, karena di sini sudah ada yang terpenuhi misalnya. Yang penting ada salah satu yang terpenuhi, sudah bisa dilanjutkan teman-teman. Karena nanti saya jelaskan lah nanti tujuannya apa. Tujuan penelitian kita sebenarnya apa dulu itu nanti ya. Oke, untuk realia sekarang kita validitas sudah selesai teman-teman. Validitas diskriminer dan konvergen sudah, lalu lanjut ke reliabilitas. Ya. Reliabilitas pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama composite dan yang kedua combo alfanya yang kita lihat. Ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu composite reliability ya. Kita control find di sini. Composite. Nah, ini teman-teman. Yang kita pakai yang ini. Jadi kolomnya seperti ini saja, simple, per variabel. Nilai composite reliability-nya berapa, kita copy paste. 1, 2, 3, namun di sini saya rubah menjadi vertikal. 1, 2, 3. Nah, syaratnya apa? Hampir sama kayak di SPSS ya. Kalau dia lebih besar daripada 0,7 sehingga dia memenuhi kriteria composite reliability. Di sini semuanya lebih besar daripada 0,7 sehingga terpenuhi. Itu teman-teman ya. Selanjutnya reliability yang kedua kita lihat dari Cronbach alfanya ya, hasil Cronbach alpha. Letaknya di output ini ada di bawahnya persis Cronbach alpha ini teman-teman. Caranya pun sama. Kita copy paste satu-satu, 1, 2, 3. Lalu kita taruh vertikal 1, 2, 3. Ya, tapi kalau Cronbach alpha itu nilainya lebih besar dari 0,6 sudah terpenuhi. Itu teman-teman. Salah satu terpenuhi sudah bisa. Oke teman-teman. Untuk validitas dan reliabilitas sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke
Hasil analisis deskriptif ya, saya tidak menjelaskan, teman-teman bisa lihat di video kami yang sebelumnya tentang analisis statistik deskriptif ya. Contohnya misalkan laki-laki respondennya itu laki-laki berapa, perempuan berapa, asalnya dari mana gitu. Demografinya seperti apa, misalkan seperti itu, teman-teman bisa dilihat di video kami yang sebelumnya. Saya skip aja di sini. Atau bisa juga teman-teman deskripsi responden, misalkan si A, indikator 1 yang menjawab setuju ada berapa, yang tidak setuju ada berapa, itu saja juga boleh. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Kita lompat ke model fit ya. Ini teman-teman yang sudah tahu Amos misal mungkin sudah paham ini ya. Model fit. Nah, ini nanti kita bahas juga ya mengenai validitas dan reliabilitas yang tadi ya, umpama ada yang tidak terpenuhi dua-duanya gitu. Oke, di model fit ini letaknya ada di atas ya teman-teman, paling atas yang ini model fit and quality indicators. Kita bahas satu-satu. Di sini sebenarnya sudah ada keterangannya. Ada juga ini acceptable. Oke, kita lihat yang pertama yaitu APC ya. Kriteria fit-nya itu kalau dia kurang dari 0,05 dan sedangkan nilai APC yang di data kita ini adalah 0,425 dengan P value-nya kurang dari 0,001. Ini kita tuliskan di sini. Dia lebih kecil daripada kriteria sehingga dia memenuhi syarat model fit. Begitu juga dengan ARS dan AARS ya. Sama membacanya seperti APC, jadi kita skip aja. Lalu kita lanjut ke average block ya. Average block ini kita lihat nilainya di sini adalah 1,297. Dia itu idealnya di bawah atau lebih kecil dari sama dengan 3,3 ya. Atau di bawah 5 itu sebenarnya sudah diterima, tapi yang ideal di bawah 3,3 tetapi nilainya ini 1, sehingga dia masuk kategori ideal. Seperti itu teman-teman ya. Ini sama kayak tadi membacanya, nilainya 1, sehingga ideal. Yang curve ini agak berbeda ya teman-teman. Small itu kalau dia di atas 0,1 dan kurang dari 0,25 ya. Large di atas 0,25 atau yang medium itu di atas 0,1 dan di bawah 0,25. Kalau large itu di atas 0,25 dan terusnya di atas 0,36. Ya, data kita ini, oh iya sorry teman-teman, saya lupa. Berhubung variabel kita ini ada 3 ya, sehingga dia ada collinearity-nya ini. Tapi kalau teman-teman nanti misalkan cuman X sama Y, ini otomatis dia hilang ya, sama kayak di regresi, tidak pakai ujian multi-call ini. Kalau ini kita pakai VIF-nya. Kembali ke curve ini teman-teman, nilainya data kita ini 0,453. Dia lebih besar daripada 0,36 sehingga kategorinya large ya. Semakin besar semakin bagus kalau curve ini. Selanjutnya paradoks Simpson ya. SPR ya. Idealnya adalah 1 ya. Diterima kalau dia lebih besar dari 0,7. Sedangkan nilai data kita adalah 1 sehingga dia ideal. Ini juga ideal, diterima. Lihatnya di sini ya teman-teman ya. Ini 1, 1, 1, 1. Jadi semuanya diterima dan ideal. Oke teman-teman, apa yang dilakukan ketika ada yang tidak memenuhi syarat ini ya? Kita kembali ke tujuan penelitian kita. Kalau tujuan penelitian kita itu hanya mencari pengaruh ya, maka ini bukan merupakan bahwa
kewajiban untuk lolos ya teman-teman ya. Untuk semua kriteria ini lolos ya. Tetapi kalau teman-teman itu mencari pengaruh dan mencari model yang terbaik, model konseptual yang terbaik, maka ini semua harus terpenuhi. Ini semuanya harus lolos. Ini cuma kebetulan saja data kita lolos, ya. Tetapi apabila misalkan teman-teman ada 1, 2 yang nggak lolos, itu nggak apa-apa teman-teman. Karena tujuan kita hanya mencari pengaruh gitu. Beda kalau kita mencari model yang terbaik, maka ini semua harus lolos. Begitu juga dengan uji validitas dan reliabilitas tadi harus lolos gitu. Ada yang teman-teman memodifikasi kalau di Amos, kalau ekstrimnya itu indikatornya dihapus. Yang tidak lolos validitas sama reliabilitas, konvergen, diskriminasi dan sebagainya tadi, indikatornya dihapus seperti itu teman. Tetapi ada juga debatable kalau menghapus indikator itu tidak boleh kalau kita merujuk dari suatu pendapat atau teori seseorang, kita menghilangkan teori seseorang seperti itu. Tetapi kalau kita menguji model konsepsi milik kita sendiri, kita sah-sah saja menghapus indikator tersebut untuk menghasilkan model yang terbaik. Gitu. Akan tetapi di contoh kali ini kita tidak mencari model yang terbaik, teman-teman. Di sini saya hanya mencontohkan untuk mencari pengaruh, ya. Sehingga model fit ini bukan suatu keharusan untuk semuanya lolos, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya hapus. Selanjutnya seperti ini. Kita lanjutkan ke profil variabel. Nah, kalau profil variabel ini dalam mengerjakan ini teman-teman butuh yang namanya adjustment ya, teman. Adjustment apa? Maksudnya di sini sudah ada indikator, ada faktor loading. Faktor loading sudah saya jelaskan ya tadi ya. Semakin besar faktor loading, maka semakin besar sumbangsi indikator tersebut terhadap variabel. Gitu, teman-teman. Lalu average itu rata-rata skor ya teman-teman, rata-rata skor, bukan rata-rata dari skala yang sudah ditransformasi ya teman-teman. Kan kemarin di video yang sebelumnya itu saya minta teman-teman transformasi ya skor menjadi skala, yang dimasukkan di WPLS itu yang skala. Nah sekarang kalau yang average rata-rata itu kita pakai yang skor yang belum ditransformasi teman-teman. Ya, dari mana? Dari Excel teman-teman. Bentar, saya bukakan dulu. Ada di sini. Nah, ini teman-teman. Ya, jadi skor aslinya ini ya, sebelum ditransformasi, silakan dilakukan rata-rata. Saya hapus dulu supaya nanti teman-teman lebih mudah memahami. Ya, jadi skor setiap indikator ini kita lakukan rata-rata atau average. Tapi di paling bawah kita klik di sini lalu klik average. Sudah betul ya di A2, lalu kita klik enter. Setelah itu kita drag supaya semua ikut rumusnya atau formulanya, lalu kita copy teman-teman. Kita copy. Kita copy lalu kita paste di sini. Paste kita pilih value lalu transpose. Transpose itu maksudnya kita balik ya. Yang semula dia horizon menjadi vertikal datanya. Tujuannya apa? Nanti kita tahu. Oke, kalau sudah kita copy, kita paste ke average ini teman-teman. Nah, di sini. Kita paste di sini. Nah, ini adalah rata-rata skor. Ini maksudnya adalah kondisi real di lapangan yang dipersepsikan oleh responden. Maksudnya seperti itu. Tapi sudah saya buatkan teman-teman ya, jadi saya kembalikan lagi seperti ini. Ya. Di sisi kanan ini ada rekomendasi ya atau suggestion. Rekomendasi untuk for itu maksudnya
tempat penelitian. Misalkan teman-teman itu melakukan penelitian di sekolah SMA berapa gitu. Jadi saran untuk sekolah itu apa gitu. Misalkan ya, keamanan. Keamanan sumbangsinya 0,8 kan tinggi. Rata-rata skornya itu kan, skor itu kan 1 sampai 5 kan untuk Likert ya. 3,9 ini sebenarnya cukup bagus kan, sehingga harusnya sih 4 ke atas. 4 itu bagus, 5 bagus sekali misalkan lah ya. Atau puas. Puas sangat puas. Jadi ini belum sampai ke puas ya. Hampir ke puas tapi belum puas. Sehingga perlu ditingkatkan. Ya, misalkan ini keamanan. Amanan 3,9 itu kan masih cukup puas. Nah, kalau 4 dia sudah puas. Sehingga perlu ditingkatkan. Gitu, teman-teman. Contoh yang ekstrim itu ini, misalkan Y1.1 ini adalah kebersihan. Sumbangsih kebersihan ini terhadap kenyamanan belajarnya siswa itu sangat tinggi. 0,8 itu kan tinggi. Ini kan faktor loading itu kan 0 sampai 1. Jadi kalau 0,8 itu sangat tinggi. Nah, kondisi real di lapangannya itu tidak puas, teman-teman. Respondennya tidak puas, sehingga dia sebenarnya tidak bersih. Gitu. Bagaimana kepuasan Anda tentang kebersihan di kelas atau di sekolah? Hasilnya 2,4. Tidak puas. Jadi saran untuk sekolah tersebut apa? Ini kan sumbangsinya tinggi terhadap minat belajar mereka atau kepuasan belajar mereka. Sarannya apa? Rekomendasinya apa? Ya segera ditingkatkan atau segera diperbaiki kebersihan kelasnya. Gitu. Oke, jadi ini butuh adjustment ya teman-teman. Harus bisa. Kalau sama-sama tingginya, silakan dipertahankan. Misalnya 0,7 sudah cukup tinggi sumbangsinya. Sedangkan ini sudah puas sehingga harus dipertahankan. Sama-sama kecil ya, nggak terlalu penting dan nggak terlalu jelek juga, misalkan ya pertahankan atau gimana, itu adjustmentnya teman-teman. Saya sudah memberikan contoh ekstrim, yang bagus dipertahankan, yang jelek ditingkatkan, yang sangat jelek segera ditingkatkan. Ya, gitu teman-teman ya. Saya nggak menjelaskan semuanya, jadi saya skip. Caranya sama sampai semua indikator terbahas ya, teman-teman ya. Selanjutnya ini termasuk inti ya teman-teman ya, yaitu hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada yang pengaruh langsung, ada yang pengaruh tak langsung, ada yang pengaruh total. Gitu. Kita bahas yang pertama dulu. Teman-teman biasanya mengetahui kalau di regresi itu variabel independen dengan dependen gitu, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi gitu ya. Ada juga istilahnya eksogen dengan endogen kalau di SEM itu teman-teman. Atau penjelas dengan respon itu juga bisa. Oke, kita lihat modelnya teman-teman. Model konseptualnya kayak gini, model konseptualnya. Misalkan ini teman-teman sudah saya hapus ya. Oke, nah, gini teman-teman ya. Uji hipotesis yang pertama misalkan ya pengaruh X1 terhadap Y1. Yang kedua pengaruh X1 terhadap Y2. Yang ketiga pengaruh Y1 terhadap Y2. Ini pengaruh langsung semuanya teman-teman. Ada panahnya 3, 1, 2, 3. Kita konversi di sini. X1 terhadap Y1, X1 terhadap Y2, Y1 terhadap Y2. Ada 3 pengaruh langsung. Di sini sudah ada koefisien jalur dan p-value. Melihatnya di mana Pak? Melihatnya di sini. Kita lihat. Nah ini path koefisien. Ya. Path koefisien itu adalah koefisien jalur. Kita lihat di sini. Cara membacanya adalah pengaruh X1 dari atas itu teman-teman. X1 terhadap Y1. Berapa? Ini.
pengaruh Y1 terhadap Y2. Berapa nilainya ini? Pengaruh Y1 terhadap Y2. Nilainya berapa? Ini koefisiennya. Ya, sudah saya copy paste di sini. Selanjutnya kita isi p-value-nya. Sama teman-teman cara membacanya. Pengaruh X1 terhadap Y1 nilainya berapa? Ini. Pengaruh X1 terhadap Y2 nilainya ini. Pengaruh Y1 terhadap Y2 nilainya ini. Berhubung nilainya sama, ini saya kopas, hasilnya seperti ini. Oke. Yang kita lihat itu adalah p-value-nya dulu, teman-teman. Kita bahas satu-satu. Ya. Dari hasil uji hipotesis kita lihat hipotesis yang pertama pengaruh X1 terhadap Y1. Ya. Koefisien jalurnya sebesar 0,485 dan p-value-nya ini. Nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,01. Ya. Untuk melihat dia signifikan atau enggak, teman-teman pahami ini ya. Pahami ini. Ya. Ini adalah derajat kepercayaan atau alfa, biasanya teman-teman menyebutkannya 0,01 itu atau 1% itu sangat signifikan. Ya, kurang dari 0,01 itu sangat signifikan. Kurang dari 0,05 itu signifikan. Kurang dari 0,1 atau 10%, ini ada yang nggak mau pakai, ada yang mau pakai gitu. Ya, signifikan tapi lemah, maksudnya itu. Kalau di atas 10%, berarti 0,1 sudah nggak signifikan. Dulu itu kedokteran itu pakai ini dulu, ya. Yang sosial itu pakai ini. Kenapa kedokteran pakai ini? Karena misalkan guyonannya teman-teman itu kalau kemungkinan obat itu salah, ya di atas 5%, misalkan pasien bisa meninggal dan sebagainya, kayak gitu teman-teman. Tetapi seiring dengan berjalan waktu, sekarang teman-teman yang sering baca jurnal kedokteran banyak juga yang pakai dia 5%. Ya. Jadi yang umum digunakan sekarang memang yang 5%. Ya. Bukan berarti kedokteran harus pakai yang ini, enggak ya. Ya sekarang jurnal, kalau teman-teman sering baca jurnal kedokteran pun sekarang sudah banyak yang pakai 5%. Seperti itu teman-teman. Oke, karena ini semuanya di bawah 0,01 sehingga adalah sangat signifikan. Oke, teman-teman, kemudian kita lihat positif atau negatifnya tanda koefisien jalur ini, teman-teman. Ini bisa negatif juga, teman-teman. Bisa positif. Ya. Kalau positif ya hubungan positif, kalau negatif ya hubungan negatif. Karena ini tadi positif, berarti semakin tinggi X1, maka Y juga semakin meningkat. Kalau negatif, ya, semakin tinggi Y1, maka semakin tinggi X1, maka Y1 semakin menurun, kan gitu. Kayak gitu kalau negatif. Kalau ini ternyata 0,1 kan tidak signifikan. Sehingga hipotesis tersebut ditolak. Koefisien jalur bertanda positif. Ya. Sorry, ini omnya di sini. Tidak berarti apa-apa. Ya. Apapun ya. Apapun antara pengaruh ya, X1 terhadap Y. Ya, pokoknya nggak ada hubungannya lah gitu. Entah X1 itu naik atau turun, nggak ada pengaruhnya terhadap Y1. Maksudnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan yang di awal tadi. Nah, ini. Itu hanya contoh untuk hipotesis yang pertama. Hipotesis kedua dan ketiga silakan teman-teman lanjutkan sendiri ya. Lanjut kita ke pengaruh yang tak langsung ya. Ada dua segmen.
Dua segmen ini maksudnya apa, teman-teman? Segmen itu maksudnya 1, 2. Nah, cara kampungannya kayak gitu, supaya cepat memahami, teman-teman. Nah, kalau ada lagi di sini ada lagi. Misalkan ini Y3, katakanlah. Nah, susah, pokoknya ada panah ke sana lah ya. Nah, ini susah. Pokoknya ini panahnya ke sana ya. Y2 ke Y3 nih ya, teman-teman. Contohnya kayak gitu. Maka itu adalah 3 segmen. 1, 2, 3. Atau ada juga 2 segmennya seperti ini. 1, 2. Banyaknya jalur lah. Asalnya kayak gitu, teman-teman ya. Saya hapus lagi. Berhubung ini kita cuma 2 segmen, 1, 2. Sehingga pengaruh tidak langsungnya adalah ya 2 segmen. Melihatnya di mana, Pak? Melihatnya ada di sini. Kita cari yang indirect. Indirect ini ya, teman-teman ya. 2 segmen. Oke. Pengaruh X1 terhadap Y2 melalui Y1. P value-nya ini, ya, pad-nya ada 1 jalurnya, yaitu Y1, 0,148 di sini koefisiennya. P value-nya kita lihat 0,018. Karena dia itu ya, lebih kecil daripada alfa, ya, 0,05, sehingga dia signifikan. Ini saya hapus ya, ini cuma keterangan ya, tidak masuk di laporan loh ya ini. Ini hanya catatan teman-teman ya. Karena dia kurang dari 0,05 ya ini tadi. Yang pengaruh tak langsung. P value ini kurang dari 0,05 sehingga tidak sangat signifikan. Jadi ini adalah variabel moderasi, gitu. Sorry, mediasi. Nah, kalau moderasi di sini teman-teman ada bintang gitu ya. Y1 bintang Y2 misalnya, berarti dia pengaruh Y1 ke Y2 dimoderasi oleh itu, hampir sama kok teman-teman. Caranya hampir sama. Di sini ada juga bintangnya gitu. Contoh kita cuma sekarang adalah mediasi. Pak, kalau tidak memediasi gimana? Ya nggak apa-apa. Teman-teman nggak perlu cara kasar ya, mengubah-ubah dan sebagainya, yang tidak boleh itu curang. Kalau misalkan ini 0,18 dia lebih besar, ya nggak apa-apa. Memang dia bukan problem mediasi, ya nggak masalah. Ya, saran panjang berikutnya ya mencari mediasi, bagaimana caranya Y2 itu supaya naik gitu. Apa yang menyebabkan Y2 itu naik? Nah, ada mediasi yang lain disarankan ke penelitian berikutnya gitu. Ya. Teman-teman tidak usah melakukan cara-cara curang dan sebagainya. Ya. Asli saja nilainya, kita bahas apa adanya, sebenarnya seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke yang terakhir ya, hasil penelitian yang terakhir yaitu pengaruh total. Pengaruh total ini merupakan gabungan ya dari koefisien pengaruh tak langsung dengan yang langsung. Ya, dijumlah lalu hasilnya pengaruh total. Pengaruh total dari X1 terhadap Y2. X1 tadi terhadap Y2 ini. Top ini ke sini secara total, baik langsung maupun tak langsung gitu. Melihatnya di mana? Melihatnya di total effect. Nah, itu.
Yang dilihat yang mana? X1 terhadap Y2, yaitu 0,632. Kita masukkan di sini 0,632, kita kuadratkan lalu kali 100%. Hasilnya adalah 39,9%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kontribusi ya, X1 terhadap Y2 itu adalah 39,9%. Secara total ya, baik langsung maupun tak langsung ya, dijumlah hasil kontribusinya seperti itu. Itu kalau X1-nya ada 1. Kalau misalkan X-nya ada 2 di sini, misalkan ini X2, ini panahnya ke sana ya. Jadi pengaruh totalnya itu ada yang melalui X1 ke sana, ada yang melalui X2 ke sana. Lebih besar mana efek totalnya? Misalkan ya, misal ternyata di sini ada juga X2. Setelah di total, anggap saja ini adalah sumbangsinya hanya 12,2%. Sehingga saran untuk sekolah tersebut apa? Ya, sarannya apa? Ya, sarannya lebih memperhatikan X1, ya, lebih memperbaiki X1 daripada X2 yang bisa meningkatkan Y2-nya itu. Jadi misalkan ada biaya atau dana, difokuskan ke pembangunan apa? Pembangunan X1 daripada X2. Ini contoh ya teman-teman. Nah, kalau ternyata nilainya sama ya, misalkan ini 40%, hampir sama ya, berarti misalkan ada dana, mana yang diperbaiki terlebih dahulu? Ya, tidak ada yang mana lebih baik, sehingga dua-duanya itu perlu diperhatikan, baik S1 maupun X2. Kayak gitu teman-teman. Ya. Kalau berbeda ya mana yang lebih tinggi sumbangsinya itu yang didulukan. Oke teman-teman, sudah selesai untuk hasil penelitiannya. Oh ya teman-teman, mohon maaf saya lupa ya. Belum kita mengakhiri di setelah pembahasan, baru ingat saya. Kalau kita lebih baik menampilkan yang namanya hasil uji hipotesis dalam bentuk gambarnya juga ya teman-teman. Kita ambil di sini hipotesis. Ini kemarin yang sudah kita simpan. Kalau kita bahas di sini ya teman-teman. Mungkin saya masuk ini. Ini kita berikan gambar. Mari kita ke hasil uji hipotesis. Karena kalau gambar ini kita nggak bisa mengubah-ubah supaya ya reviewer lebih yakin lah. Atau kalau skripsi dosen ujinya lebih yakin gitu. Nah nanti silakan dikasih prolog ya di sini ya. Kita pengantar apa, berikut gambar apa. Gitu. Di sini baru kita masuk ke rincian dari data ini. Sebenarnya ini sudah terlihat sih, value, koefisien, gitu. Tapi kita rincikan lagi ke tabel supaya lebih detail ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tadi lepas bentar. Teman-teman tinggal melakukan yang namanya pembahasan. Nah, pembahasan ini butuh waktu sangat lama teman-teman. Saya berikan singkat saja teman-teman. Kalau hasil uji hipotesisnya sama, misalkan pengaruh positif ya, berarti dia mendukung
penelitian atau jurnal siapa gitu ya. Itu kalau hasilnya sama. Kalau misalkan tempatnya beda atau objeknya berbeda sehingga dia hasil penelitian si A ini lebih universal lagi, membuat atau teorinya itu lebih universal lagi. Kalau tempatnya beda berarti dia lebih universal kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi yang signifikan ya, yang tidak signifikan ya, berarti apa? Kalau tempatnya sama, objeknya sama, berarti ada apa? Dulu sudah diteliti di situ, signifikan. Sekarang saya meneliti tidak signifikan. Berarti ada apa? Ada perubahan. Kondisi apa di sana kok bisa membuat tidak signifikan? Kayak gitu. Misalkan ada pembangunan lebih bagus, teknologi, budaya, kayak gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman hasilnya tidak signifikan, itu nggak usah bingung teman-teman, nggak usah bingung. Jangan tidak harus penelitian itu signifikan gitu. Justru kita nggak punya temuan kalau hasilnya signifikan sama dengan penelitian terdahulu. Signifikan mendukung udah. Tapi kalau tidak signifikan, tempatnya sama. Oh, kita ada temuan, ternyata ada perubahan kondisi, ada pembangunan, ada perubahan teknologi, ada perubahan peraturan, ada temuan di sana. Temuan ini penting malah teman-teman. Oke, itu saja teman-teman pembahasan. Tinggal nanti mengembangkan ya teman-teman. Bisa juga dari profil variabel itu saran-sarannya apa dimasukkan juga di sini ya. Jangan lupa di akhir diberikan daftar pustaka ya. Jangan sampai datanya udah bagus tapi lupa daftar pustakanya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Like video ini jika Anda menyukainya. Dan juga silakan share di seluruh media sosial Anda. Sampai jumpa. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.